Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat untuk melaksanakan segala kegiatan Anda di malam hari ini. Dan ya, Smart Listener, tidak terasa kalau sekarang ini kita ada di penghujung tahun 2023 ya. Dan sebentar lagi kita masuk di 2024 dan di 2023 ini itu saatnya untuk menetapkan resolusi ya. Resolusi untuk pribadi ataupun untuk karir ataupun bahkan untuk keluarga Anda. Dan yang pastinya nih Smart Listener ya, ada banyak harapan ya untuk kita bagaimana lebih baik lagi, khususnya ini untuk kota kita tercinta ini dan harapannya untuk Makassar ini, Smart Listener, bagaimana Makassar ini menjadi kota yang berkembang, yang maju dan masyarakatnya juga semakin sejahtera. Dan untuk hari ini Smart Listener, kita di malam ini kita kembali di special program untuk malam ini. Kita akan talk show untuk malam ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita bersama dengan Bapak Helmi Budiman, SSTP MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Iya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Helmi. wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya Pak? baik, alhamdulillah. Dan tentunya ya terima kasih sudah mengundang kami lagi di acara kita pada hari ini. Ya. Iya. Terima kasih Pak Helmi sudah hadir malam hari ini dan Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda juga nih yang mau bergabung dengan perbincangan kita untuk malam hari ini, sekali lagi kita membahas mengenai Makassar 2024, percepatan menuju Resilient City dengan pertumbuhan inklusif ya. Baik, Pak Helmi, sebelum kita masuk nih untuk topik pembahasan kita untuk malam hari ini, saya pengen ngobrol dulu nih Pak Helmi. Kayaknya untuk hari ini, wow, ini kegiatannya padat ya Pak. Iya, Gimana nih, alhamdulillah. Pak? Untuk hari ini kita di pemerintah kota sendiri kita punya banyak agenda yang cukup penting hari ini. Dan tadi pagi Pak Wali diundang oleh pemerintah provinsi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk penyerahan DIPA atau boleh kita bilang dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini mungkin ya pemerintah pusat ke pemerintah Makassar, dan anggarannya cukup luar biasa fantastis. Ada peningkatan yang cukup signifikan di angka hampir kurang lebih 200 miliar, dan insya Allah anggaran ini akan kita gelontorkan di 2024 begitu ya. Itu ya. Iya. Jadi untuk beberapa kegiatan untuk hari ini itu padat ya Pak Helmi, dan Ya salah cukup satunya padat itu- dan cukup berarti juga setelah tadi kita melakukan pertemuan dengan Pak PJ Gubernur. Pak Wali juga mendampingi Pak PJ Gubernur untuk berkunjung kepada pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Makassar. Iya. Pertama itu Pasar Panampu dan Pasar Sentral. Setelah itu ya seperti biasa Pak Wali menerima beberapa kunjungan dari tamu pemerintah kota. Seperti begitu. Dan ya so far untuk tahun 2023 di penghujung tahun ini memang dengan banyaknya kesulitan dan hambatan ya, kita tahu sendiri Ibu Wakil Wali Kota bulan lalu kemarin mengundurkan diri sebagai Ibu Wakil Wali Kota, dan beliau sekarang sudah sementara maju di calon legislatif. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sukses di karir selanjutnya. Dan tentunya yang kedua ya, dalam waktu tidak terlalu lama lagi Pak Sekda juga sudah masuk dalam masa purna baktinya. Insya Allah beliau akan selesai di 31 Desember. Tentunya akan ada sosok PJ Sekda yang baru atau mungkin sosok Sekda yang baru. Dan ini juga menjadi salah satu hot topik di pemerintah kota. Siapakah yang akan menjadi pengganti selanjutnya? Ya, penasaran ya. Iya. Penasaran bocorannya Iya. seperti apa. Dan ya untuk penghujung akhir tahun ini banyak agenda-agenda yang kita sudah janji di tahun 2022 kemarin itu sudah banyak kita realisasikan. Ada yang sementara on progress pembangunannya, dan ada juga yang sudah kemarin kita saksikan sama-sama sudah selesai juga. Contoh mungkin yang paling nyata, Pak Wali sudah melaunching 2 kapal pinisi, yang dimana 2 kapal pinisi ini akan kita targetkan menjadi salah satu objek wisata bersejarah juga di pemerintah Kota Makassar. Dan tahun depan insya Allah dengan persetujuan dari anggota DPR juga kemarin untuk rancangan APBD kita juga akan menambahkan 2 pinisi lagi. Jadi insya Allah akan ada 4 pinisi, dan terus akan kita
tambah budaya-budaya kita, kearifan lokal kita yang ada di Kota Makassar untuk memperkenalkan bagaimana pinisi itu, bagaimana rumah adat, bagaimana mungkin tari-tarian yang tradisional, dan kita menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk tahun depan juga begitu. Ya, tentu dengan kegiatan nasional dan juga internasional gitu ya, Iya. dihelat di Makassar ya Pak. Iya. Pak Helmi ya. Baik, Pak Helmi, untuk hari ini kita membahas mengenai Makassar 2024, percepatan menuju Resilient City dengan pertumbuhan inklusif. Tapi sebelumnya ya Pak, sebelum kita mengarah ataupun kita membahas mengenai hal itu, mungkin Pak Helmi juga bisa memberikan sedikit gambaran ya, perkembangan pertumbuhan Kota Makassar di tahun 2023. Apalagi kita tahu ya, keluar dari pandemi, Pak Helmi. Nah, ini gimana nih perkembangan Kota Makassar untuk saat ini, Pak? Ya, kalau perkembangan Kota Makassar sendiri, saya rasa karena kita tinggal di Makassar dan kita merasakan kehidupan di Makassar, ya boleh kita lihat bahwa dengan strategi yang banyak kita lakukan di 2020 kemarin, 2021, bahkan sampai dengan hari ini 2023, kita sudah bisa melihat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar itu sudah bisa rebound. Meskipun sebenarnya pertumbuhan itu belum terlalu secara signifikan recover seperti sebelum COVID kemarin. Dan memang ya namanya recover atau mungkin kembali kepada pertumbuhan di angka 8% itu cukup berat untuk kondisi saat ini, karena memang kondisi dunia dan kemudian geopolitik, begitupun juga agenda politik tahun depan yang membuat banyak boleh dibilang industri atau mungkin perusahaan atau mungkin banyak sektor-sektor itu yang sementara menahan uangnya dulu, menunggu kondisi stabilitas ekonomi kita dan politik kita ini bagaimana ke depannya. Nah, kalau misalnya per bulan Februari nanti itu lancar, baik caleg legislatif dan maupun presidensialnya sudah terpilih dan tidak ada mungkin kerusuhan atau mungkin tidak ada mungkin permasalahan yang terjadi di lapangan, tentunya masyarakat atau mungkin pihak private sector atau swasta ini sudah berani spending money-nya. Tetapi sekarang boleh dibilang Makassar ini salah satu daerah yang cukup tangguh, karena kenapa? Tidak banyak daerah yang bisa pertumbuhan ekonominya tahun lalu di angka 5%. Bahkan Makassar itu mengalahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada umumnya. Karena memang Makassar, kontribusi Makassar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu di angka 33%. Nah, itu yang patut kita syukuri, karena Makassar ini posisinya sangat-sangat strategis. Apalagi nanti tahun depan dengan adanya pembangunan IKN, sebagian besar bahan-bahan atau mungkin pendukung yang menjadi utama adalah Makassar. Dan ini sudah menjadi instruksi nasional. Makassar harus menjadi daerah penyangga untuk IKN. Ini yang patut kita sehingga tentunya dengan adanya IKN, dengan adanya nanti penyelesaian kejelasan kepemimpinan pemerintahan selanjutnya di bulan 2, itu menjadi bisa menjadi indikator positif tentunya kalau dia bagus. Tetapi bisa juga menjadi sebaliknya. Nah, tapi kita berharap sebagai pemerintah, kami sangat-sangat optimis. Kondisi ini cukup bagus. Ini sisa kita menunggu 2 bulan saja. Kalau kondisinya ini bagus dan sama-sama bisa bersinergi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan pemerintah pusat, tentunya ekonomi kita bisa kembali lagi rebound di angka 8% pastinya. Dan saya rasa tahun 2024, sebagaimana kami sudah sampaikan di beberapa media sebelumnya, 2024 pemerintah kota sangat-sangat strategik menentukan targetnya. Karena kenapa? Kalau kita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mirsa bahwa Makassar untuk rencana tahun 2024 itu melakukan percepatan untuk Resilient City. Kita harus bersiap dengan segala macam bentuk permasalahan nantinya menjadi kota tangguh. Kemudian dengan Resilient City kita menjadi inklusif untuk semua. Kita siap untuk semua. Kita bisa diakses untuk semua. Jadi tidak lagi ada ketimpangan atau perbedaan diskriminasi yang terjadi di kota ini, karena memang kita berharap kota Makassar ini menjadi kota dunia. Kota dunia itu bagaimana? Kota yang layak untuk semua. Kota yang bisa diakses untuk semua. Kota yang bisa menerima semua pandangan, perbedaan ras dan agama, begitu.
Yeah. Jadi memang masyarakat ikut serta dalam pembangunan gitu ya Pak. Ya, salah satu indikator kita adalah partisipatif dan partisipatif pembangunan di Kota Makassar ini boleh dibilang ya kita cukup tinggi dan hasil survei mungkin tidak banyak kota yang boleh kita lihat. Makassar salah satu kota yang melakukan partisipasi publik yang cukup tinggi di atas angka 90% dan tingkat kepuasan di Kota Makassar itu cukup tinggi juga di atas angka 80%. Itu dari indikator ya yang indikator terlihat ya. Oke, Pak Helmi, kalau kita lihat lagi ya untuk 2023 kemudian untuk program-program strategis yang sudah dijalankan begitu Pak, tentu ada hal-hal yang patut dievaluasi juga Pak, dan tentu ini juga bisa menjadi keberlanjutan untuk rencana pembangunan selanjutnya Pak di 2024. Itu apa Pak? Apa yang menjadi catatan Pak di 2023? Tentunya banyak yang menjadi catatan penting dan ini sudah kita sampaikan beberapa kali di beberapa media juga bahwa salah satu indikator menilai keberhasilan pemerintah itu berhasil atau tidak adalah bagaimana dia menjalankan rencana anggarannya atau mungkin rencana aksinya atau mungkin targetnya. Kalau secara rata-rata realisasi belanja maupun mungkin pendapatan suatu SKPD itu di bawah angka 60%, ini sudah menjadi alarm merah. Dan memang kita lihat, ini kita sudah sampaikan dan ini juga menjadi penilaian oleh Pak Wali bahwa memang ada beberapa SKPD yang tidak mampu melakukan realisasi. Sementara kita tahu sendiri, Makassar ini meskipun kita boleh dibilang kota yang cukup besar, perputaran uang ini sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur tadi pagi, perputaran uang di sini tidak terlalu besar di masyarakat. Jadi masyarakat masih mengharapkan uang dari pemerintah, sehingga domino efek dari uang pemerintah yang di-spend di masyarakat atau yang dibelanjakan di masyarakat itu menjadi sangat penting. Jadi kita berharap dan ini saya sampaikan beberapa kali di beberapa kesempatan, 1 rupiah yang kita hasilkan atau kita belanjakan di masyarakat, kita mengharapkan pertumbuhannya itu 10 sampai dengan 100 kali lipat. Sehingga ya betul-betul uang yang mungkin kita sudah anggarkan, baik itu mungkin makan minum, pembelanjaan hotel, ataupun pembangunan fisik, jalanan, lingkungan, trotoar, atau mungkin drainase dan lain sebagainya, itu kita harapkan betul-betul bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai nanti ada rencana yang kita sudah mau bangun selama 5 tahun untuk periode kedua Pak Wali ini, itu tidak dilaksanakan oleh SKPD. Sungguh sayang sebenarnya karena untuk menggolkan suatu anggaran itu prosesnya cukup panjang. Kita dari mulai musrembang kota, musrembang kelurahan, kecamatan, musrembang kelurahan, kecamatan, sampai dengan musrembang kota, itu prosesnya hampir kurang lebih setahun. Iya, setahun. Jadi kalau SKPD tidak maksimal dalam membelanjakan mungkin APBD-nya atau mungkin belanjanya, itu sangat disayangkan sebenarnya. Dan itu kami sampaikan kepada Pak Wali, itu menjadi indikator penting. Sehingga ya bulan ini insya Allah juga tidak terasa mungkin sudah hampir 3 tahun Pak Wali memimpin kota ini kita akan lakukan evaluasi untuk seluruh kepala SKPD, termasuk mungkin beberapa lurah, camat, dan kepala sekolah itu akan kita lantik juga dalam waktu tidak beberapa lama lagi. Dan target kita ini juga penyampaian dari Pak Wali juga, paling tidak per tanggal 1 Januari 2024 ini sudah akan ada orang-orang yang baru yang mengisi. Kita tidak akan mengganti semua, tetapi mungkin pejabat yang tidak berkinerja dengan baik, yang mungkin tidak maksimal dalam mengawal kepentingan masyarakat dan maupun kepentingan pemerintah, ini akan kita evaluasi kembali. Apakah dia digeser, diturunkan jabatannya, atau mungkin dipromosikan, atau mungkin bisa saja dinonjobkan, seperti begitu. Jadi banyak yang menjadi PR memang. Ya namanya menjalankan pemerintahan ini cukup berat, cukup berat sekali. Benar. Apalagi Pak Wali sekarang tunggal ya, iya boleh dibilang tunggal. Beliau harus memikirkan begitu banyak permasalahan yang terjadi ya. Ya alhamdulillah untungnya kita juga sekarang sudah cukup disupport oleh Pak PJ Gubernur Pak Bahtiar Baharudin, dan sekarang sudah ada sinergitas yang cukup luar biasa yang ada terjadi di kota. Jadi betul-betul
kita sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah provinsi karena sekarang ya program-program pemerintah kota ini cukup berjalan dengan baik. Sisa memang tentu secara internal kita juga sementara mengevaluasi dan mudah-mudahan kita doakan Pak Wali bisa menyelesaikan tugas yang cukup berat ini dan paling tidak ya awal Januari sudah ada beberapa kepala SKPD yang kita harapkan nanti bisa menjadi pendobrak dalam menjalankan pemerintahan. Jadi kita mengharapkan selalu ada percepatan. Makanya tahun 2024 kita memilih kata percepatan. Percepatan menuju resiliency. Ya. Oke. Ini menjadi salah satu ya catatan ya. Iya, jadi tiga kata kunci untuk 2024. Percepatan, resiliency dan inklusif untuk semua. Oke, itu bisa digambarkan dulu Pak Helmi. Iya. itu yang menjadi target kita. Memang kita mau Makassar ini melakukan percepatan karena melakukan pemulihan ekonomi, pemulihan pembangunan itu sangat berat. Kalau kita mungkin lambat dalam berproses atau mungkin lambat dalam melakukan aksi atau tindakan dalam pembangunan kita, dalam mengelola pemerintahan ini, tentu proses pemulihan itu akan lambat juga terjadi. Karena pemerintah yang menjadi garda terdepan untuk pembangunan kita. Apalagi namanya Kota Makassar, posisi kita sangat strategis. Jangan sampai kita yang dibilang katanya gerbang Indonesia Timur, kita yang terlambat dalam merespon kebutuhan masyarakat atau mungkin program-program prioritas yang ada di nasional, begitu. Dan tentunya resiliency. Kenapa resiliency selalu ini yang sekarang kita angkat menjadi topik dan itu tahun depan juga akan kita masukkan sebagai rencana kerja kita karena memang dari Bapeda atau dari pemerintah kota sendiri dari kacamata kita melihat bahwa sekarang kota itu tidak bisa lagi tidak tangguh. Jadi kita harus siap menghadapi segala macam resiko, segala macam tantangan yang ada di masa depan. Baik itu dia bencana alam atau bencana non alam. Baik itu mungkin tantangan atau hambatan yang ada di tahun depan atau mungkin kita harus menjawab tantangan yang ada nanti 20 tahun yang akan datang. Seperti begitu. Jadi itu yang menjadi kata kunci kita, resiliency. Bagaimana cara kita membangkitkan semangat masyarakat untuk melihat kota ini Makassar ini harus menjadi kota tangguh. Siap begitu tidak ada air, siap begitu kita punya banyak air atau banjir. Jadi itu yang menjadi penekanan. Kemudian yang terakhir ya kata kunci untuk tahun depan untuk di RKPD kita atau di program pembangunan pemerintah kota adalah inklusif. Kita membuka ruang Makassar ini untuk semua. Jadi Makassar tidak melihat lagi ras, tidak melihat lagi pandangan karena inilah kota besar. Inilah kota dunia. Kota dunia adalah kota yang tidak memihak kepada satu golongan tertentu. Jadi inilah Makassar sesungguhnya. Jadi Makassar kita harapkan menjadi kota yang betul-betul bisa resilient, bisa melakukan percepatan dan terbuka untuk semua kalangan. Begitu. Itu menjadi poin penting ya yang akan dilakukan di 2024. Nah pastinya nih Pak, kalau selama ini menjadi poin penting pasti ada rencana-rencana strategis gitu ya, yang bagaimana untuk bisa mewujudkan ini Makassar 2024 percepatan menuju resiliency dengan pertumbuhan inklusif Pak. Bagaimana prosesnya Pak? Ya tentunya untuk 2024 ini yang menarik karena tahun depan kita akan melakukan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan tentunya pemilihan kepala daerah. Dan waktunya tidak terlalu lama, antara bulan Februari dan begitupun juga di bulan November. Nah, tapi yang menjadi poin penting, meskipun ada dua agenda politik ini tidak mengurangi semangat kita untuk membangun Kota Makassar. Dan yang menjadi poin penting, tahun depan kita punya banyak program strategis selain memperbaiki beberapa infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan. Contoh mungkin kita akan melakukan penyelesaian terhadap beberapa gedung kantor pemerintahan, baik itu mungkin mall pelayanan publik atau mungkin yang sekarang familiar selalu disebut MGC atau Makassar Government Center. Ini yang cukup menarik juga karena ini akan menjadi salah satu ikon baru pemerintahan. Dan ini bukan hanya diakses oleh aparat saja atau PNS saja, tetapi ini merupakan mall pelayanan publik. Artinya
warga atau masyarakat bisa datang ke sana untuk mengurus segala izin. Di mana nanti Pak letaknya? Ini sudah pernah dan pernah menjadi apa namanya istilahnya, menjadi hot topic juga waktu 2 tahun lalu. Ini di Taman Macan, ya ini sementara kita bangun. Sekarang lagi berproses di lantai 4 kalau nggak salah, dari total 8 lantai akan kita bangun. Dan bagusnya lantai paling atas atau rooftop dari gedung ini bisa diakses oleh semua kalangan. Dia menjadi salah satu ikon baru juga yang cukup menarik nanti di 2024. Dan itu akan kita selesaikan juga. Dan ada juga gedung Dekranasda atau gedung PKK ya. Jadi selama ini mungkin boleh kita bilang organisasi perempuan di Kota Makassar ini tidak mendapatkan ruang yang cukup. Nah, ini sekarang kita sudah siapkan ruangnya untuk mereka berkumpul. Dan Dekranasda itu kalau nggak salah di UMKM. di Jenderal Sudirman Pak ya? Oh, itu Dekranasda provinsi. Provinsi ya. Ya, kalau ini Dekranasda kota memang belum punya ruang yang cukup layak, sehingga untuk PKK dan Dekranasda serta UMKM-nya itu akan punya ruangan yang cukup proper di sana, cukup layak. Mereka juga punya hall yang bisa mereka manfaatkan untuk pertemuan nanti. Jadi UMKM sudah punya ruang yang cukup spesial di Makassar, karena kita berharap dengan kita buat ruangan seperti begini, ini bisa semakin memudahkan untuk mereka melakukan pertemuan, mereka melakukan konsolidasi dan segala macam lain hal seperti begitu. Kemudian kita juga memperbaiki Karebosi. Ini juga cukup menarik karena kita berharap ini menjadi salah satu ikon juga. Setelah kemarin minggu lalu, ya proses untuk penyerahan HPL itu sudah ada. Karena tahun lalu anggarannya kita sudah siapkan tetapi gagal di tender karena HPL-nya tidak ada. Mudah-mudahan tahun ini dengan koordinasi dengan Kadispora, mudah-mudahan ini segera ditender. Dan kita harapkan awal tahun 2024 itu sudah penandatangan kontrak dengan pihak ketiganya atau rekanannya. Dan tentu sudah ada penyediaan ducting sharing juga. Kita berharap nanti akan ada penataan kabel, baik kabel listrik, kabel fiber optik dan kabel telekomunikasi. Nanti itu akan kita turunkan di jalan Sudirman Loop atau mungkin ya jalan penghibur, jalan Arif Rate dan sekitarnya, itu akan kita masukkan ke bawah tanah. Harapannya dengan kita buat kawasan percontohan yang menggunakan konsep ducting sharing, ini akan terintegrasi dengan IPA Losari yang sementara kita bangun juga dengan kerjasama dengan pihak Kementerian PU. Nah, setelah ini ada, nanti ini menjadi salah satu objek pendapatan pemerintah kota juga. Jadi semua kabel yang ada di ruang atas itu akan masuk ke bawah tanah. Ya, selain memberikan kesan yang bagus, rapi, kita juga memberikan kesan kota dunia. Nanti di daerah perkotaan, di daerah Jenderal Sudirman sana. Kemudian tentunya yang paling kita nantikan adalah penyelesaian untuk gedung yang terbaru, sirkuit internasional dan yang namanya MACA atau Makassar Core City Arena. Ini harapannya mudah-mudahan ini sementara kita tender dengan anggaran yang apa untuk anggarannya untuk penyelesaiannya 400 kurang lebih 400 miliar, 40 miliar untuk tahun ini dan 360 miliar untuk tahun depan. Kita harapkan ini juga selesai paling tidak di tahun 2024. Tanda tangannya di bulan Januari dan ya paling tidak 2024 di penghujung akhir 2024 itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kapasitasnya ini cukup besar. Kita harapkan untuk gedung olahraganya sendiri ini disiapkan untuk 5.000 orang, sedangkan untuk sirkuitnya ini bisa kita gunakan untuk paling tidak untuk balap-balap yang sifatnya nasional mungkin seperti begitu. Ya, dan ini menggunakan teknologi yang cukup mutakhir juga. Saya tidak terlalu paham teknologi balap, tetapi salah satu konsultan perencananya itu konsultan yang sama dengan Mandalika kemarin. Dan itu mereka mendesain sirkuit ini cukup bagus dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Seperti begitu. Dan ya banyak lagi yang masuk di 2024 seperti juga PAUD yang sudah kita sementara bangun. Sudah ada 3 PAUD percontohan di tahun ini. Tahun depan kita akan tambah lagi. Jadi ada 5 PAUD lagi. Jadi setiap kecamatan akan ada 1 PAUD percontohan. Oh
begitu Pak. Iya. Itu menjadi program prioritas juga ya? Ya, itu untuk menjadi program percepatan. prioritas juga. Jadi kita berharap dengan adanya PAUD internasional yang PAUD di setiap kecamatan yang kita bangun, kemudian nanti akan ada integrasi sekolah, kemudian akan ada juga smart school atau mungkin sekolah berbasis smart atau menggunakan banyak perangkat IT. Itu juga menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembangunan kita di tahun 2024. Begitu, melanjutkan ya apa yang ada di 2023 kemarin. Begitu, Bu. Pak Helmi, kalau tadi seperti diinformasikan juga ya, jadi untuk salah satu program, itu beberapa ya untuk program prioritas ya, untuk di 2024 nantinya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai konteks pertumbuhan inklusif ya. Ya. Sebenarnya bagaimana sih pemerintah kota ini memastikan semua Pak, bahwa masyarakat itu bisa juga merasakan ya pembangunan di Kota Makassar itu? Iya. Ya. Maksudnya dalam konteks bagaimana? Apakah manfaatnya atau apanya? Manfaatnya Pak. Kalau manfaatnya tentu apa yang kita bangun, apalagi ini sudah ada beberapa contoh yang di tahun 2023 kemarin, saat ini yang baru kita bangun, itu sebesar-besarnya kita berikan untuk sarana dan prasarana kepada masyarakat. Contoh, sekarang kita membangun ini lokasinya di jalan Landak. Itu sementara kita membangun karena sudah pernah kita bangun perluasan jalan Landak, itu kita sekarang bangun untuk trotoarnya. Jadi kita menyelesaikan apa yang tertinggal di 2 tahun lalu karena COVID akhirnya tidak bisa terselesaikan, dan ya ini kita lanjutkan lagi supaya sarana dan prasarana yang sudah pernah kita bangun itu tidak terbengkalai. Makanya kita lanjutkan di tahun 2023 dan tentunya semua fasilitas yang kita bangun itu kita berikan untuk masyarakat. Ya, cuma memang ada beberapa kendala-kendala teknis mungkin yang terjadi. Misalnya seperti apa Pak? Ya, contoh mungkin Karebosi. Kita sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar di sana. Baik penataan Karebosi, penataan UMKM yang ada di Karebosi, itu juga kita sudah siapkan hanya karena kendala di HPL. Nah, alhamdulillah HPL ini sudah terbit setelah kurang lebih mungkin 22 tahun kalau tidak salah baru ada HPL-nya, dan ini cukup rumit juga prosesnya. Ini dibantu oleh Kementerian ATR BPN dan Kepala Kantor Pertanahan yang ada di Petarani. Alhamdulillah prosesnya ini sudah selesai dan kita harap memang semakin lama proses untuk pembangunan ini semakin melibatkan partisipasi publik. Baik mungkin tingkat kelurahan melalui musrembang, kemudian melalui dana aspirasi atau dana reses yang ada di DPR, dan memang inklusivitas yang kita maksud di RKPD 2024 ini memang kita mau membuka ruang atau ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Makassar ini mendengar aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, karena itu yang selalu kami menangkap di media sosial bahwa pemerintah kota tidak pernah mengikut sertakan padahal mulai dari perencanaannya. Padahal dari banyak momen, mulai dari perencanaan tadi yang kita sudah sebut, itu selalu kita mengundang lapisan masyarakat. Cuma memang ya mungkin karena keterbatasan anggaran juga, karena memang ya untuk membangun kota ini dengan budget ya terbatas 5,7 triliun itu mungkin besar menurut kita, tetapi untuk membangun kota itu tidak cukup. Dan kita butuh banyak bantuan dari pihak luar. Makanya tahun ini pemerintah kota itu kita banyak membuka kerjasama, baik mungkin antar kota, antar negara, antar lembaga, supaya kesulitan-kesulitan kita dalam mengalokasikan anggaran itu bisa terbantu. Nah, kita boleh lihat sekarang sudah ada IPA Losari. IPA Losari itu merupakan inisiasi Pak Wali Kota pada saat periode pertama. Dan alhamdulillah, tahun ini Desember itu akan selesai. Tugas pemerintah kota adalah nanti melanjutkan pembangunannya. Jadi memang sekarang dari bantuan Kementerian PU dan pemerintah Australia itu kita dibantu kurang lebih 1.000 titik untuk pengelolaan drainase dan air limbah yang ada di lokasi Pantai Losari di sana.
Dan ini kita akan melanjutkan dengan 9.000 sambungan baru. Dan ini dengan adanya IPA Losari ini kita harapkan nanti menjadi merubah pola kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat, merubah ekonominya juga semakin bagus, serta ya ini juga menjadi nilai tambah untuk APBD kita. Karena dengan adanya IPA Losari ya tentu akan ada sumber pendapatan yang baru. Dan banyak contoh yang kita sudah berikan, dan memang kita harapkan tahun depan itu semakin banyak lagi. Kita sudah berupaya menggait beberapa investor. Nah, sekarang contoh mungkin PSEL yang mungkin kemarin trending topik juga di media. Kita sudah bahas itu dan sementara berproses PSEL ini, dan kita juga sudah sementara melakukan kajian kerjasama untuk lampu jalan. Ini dapat bantuan juga dari pihak luar, dan ada beberapa juga untuk energi terbarukan. Karena memang kita tahu sendiri Makassar ini sekarang kita krisis listrik, krisis energi. Kita harapkan ya itu menjadi meskipun prioritas juga ya, Pak. Meskipun itu bukan tanggung jawab pemerintah kota, tanggung jawab PLN, tetapi kita berupaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, kita harapkan apa yang dilakukan Pak? Ya kita berharap ya, dengan energi terbarukan kita berharap nanti mau membuat solar panel. Jadi ini masih wacana, tapi mudah-mudahan dengan solar panel dengan teknologi yang terbaru, ini kita bisa memberikan peluang untuk tambahan energi di Kota Makassar. Tentu ini kerjasama yang cukup rumit juga karena akan melibatkan negara lain. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya semua pihak itu membantu Kota Makassar. Sekarang kita punya posisi yang cukup strategis dengan adanya IKN. Kota yang terdekat dengan IKN adalah Makassar. Kota besar, mungkin ada Balikpapan, Samarinda dan segala macamnya. Tetapi kota yang paling dekat dan yang paling boleh dibilang cukup modern, terdekat dengan IKN adalah Makassar. Ya. Sehingga peluang untuk para investor memberikan alokasi atau investasinya di kota ini itu cukup besar. Apalagi kalau kita lihat datanya, dan kemarin sudah diumumkan juga oleh Pak Wali, target capaian investasi untuk 2023 itu sudah 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Ya, artinya ada peluang. Dan tadi ada pagi peluang untuk kerjasama gitu ya. Ya, untuk kerjasama. Dan tadi siang juga itu bersamaan dengan kami juga melakukan kajian untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat bahwa ternyata dengan kontribusi yang kita lakukan dan intervensi terhadap kebijakan pemerintah, ternyata dari 2022 sampai dengan hari ini 2023 sektor kuliner atau makan minum itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di Makassar, Pak. Di Makassar. Ini berkat slogan yang sudah diumumkan Kota Makan Enak yang sudah diumumkan kemarin tahun ini oleh Pak Wali. Ini memberikan dampak yang luar biasa. Karena begitu kita di branding Kota Makan Enak, orang menjadi penasaran. Ya kayak gimana sih itu? Iya, memang Makassar Kota Makan Enak. Orang semakin penasaran, semakin datang ke sini, dan ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, setelah kita sampai di Kota Makan Enak, itu strateginya bagaimana? Dan ini sekarang kita lakukan. Bagaimana kita menyiapkan pendukung untuk Kota Makan Enak. Jadi kita tidak mesti terpaku lagi. Pemerintah tidak perlu terpaku lagi membuat Kota Makan Enak itu, karena dia tumbuh secara organik di masyarakat. Masyarakat dengan sendirinya membuat banyak kuliner. Dengan lorong wisata membuat banyak peluang. Nah, sekarang tugasnya pemerintah bagaimana caranya meng-create, apakah dia mungkin nanti travel pattern atau mungkin ada hubungan kerjasama dengan daerah lain, sehingga peluang kita di kuliner ini bisa semakin terbuka lebar. Begitu. Itu beberapa hal yang dilakukan, Pak, ya. Bagaimana untuk Makassar di 2024 nantinya, Pak. Oke, Pak Helmi, ini kan untuk proses penetapan APBD 2024 saat ini seperti apa nih, Pak? Ya, kalau APBD saya rasa kemarin sudah diketahui ya bahwa kita sudah melakukan persetujuan dengan DPRD pada saat tanggal 30 November kemarin, dan jumlah APBD kita itu cukup signifikan. Kalau kemarin kita di angka 5,6, tahun depan itu di angka 5,7. Dan tetap untuk tahun 2024
itu kita berhasil menurunkan belanja pegawai kita. Ini cukup signifikan juga di angka di bawah 30%. Ini melebihi daripada provinsi. Kalau provinsi di angka 27% dari total APBD-nya. Kalau Makassar itu di angka 24%. Dan sehingga kita bisa memaksimalkan untuk dibelanja infrastruktur. Makanya tahun depan infrastruktur kita itu kita cukup masifkan. Seperti tadi saya bilang, kita siapkan untuk ducting sharing, kemudian kita siapkan untuk pembangunan jalan, drainase, paving block. Kita berikan bantuan untuk tetap kita prioritaskan juga untuk pelaksanaan pilkada melalui bantuan kepada KPU, Bawaslu dan sebagainya. Kita juga membantu beberapa pihak yang mungkin membantu untuk pelaksanaan pilkada. Kita berikan juga bantuan masjid dan yang paling mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita menaikkan gaji untuk RT RW tahun depan di angka 1,2. Itu yang dinanti-nantikan nih, Pak. Itu dinanti-nantikan karena memang gaji RT RW ini mohon maaf ya belum pernah naik selama periode kedua. Dan kita harapkan karena tugasnya memang semakin besar di tahun depan, karena salah satu tugas RT RW itu adalah menjaga kondusivitas pada saat pelaksanaan pilkada. Nah, tentunya kita berharap dengan naiknya gaji itu tadi itu menambah semangatnya untuk kerja ya. Begitu. Ya. Oke, Pak, ini ada beberapa pertanyaan ya, coba saya baca dulu nih untuk live chat ya. Di sini pertanyaan, bagaimana Bapeda bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi non pemerintah dengan sektor lainnya untuk mencapai tujuan percepatan menuju kota tangguh dengan pertumbuhan inklusif, Pak? Ya. Ya. Untuk kerjasama tentunya kita melakukan pertemuan, baik itu mungkin formal dan non formal, dan untuk kerjasama sendiri kita akan serahkan kepada bagian kerjasama. Tetapi intinya memang kita membuka ruang kepada semua pihak yang ingin membantu pemerintah kota dalam menyelesaikan permasalahan kota. Karena sesuai dengan slogan kita, membangun kota ini tidak bisa sendiri. Tidak mungkin seorang wali kota bisa menyelesaikan permasalahan kota ini sendiri, karena butuh banyak pihak yang membantu. Baik mungkin dari SKPD, pemerintah kota yang lain, pemerintah kabupaten yang lain yang ada di sebelah kita, atau mungkin pemerintah provinsi maupun juga pihak-pihak lainnya. Dan memang yang kami akui 2 tahun terakhir ini kita cukup banyak terbantu, banyak kerjasama yang kita jalin, dan ya mudah-mudahan 2024 semakin banyak orang yang mau datang ke Makassar untuk membantu. Dengan begitu, dengan adanya bantuan mungkin dari pihak lain atau mungkin dari stakeholder lain, tentunya ini juga menjadi nilai tambah. Sehingga ya ekonomi juga mendapatkan manfaatnya begitu. Iya, ekonomi kita bisa tumbuh gitu ya, Pak. Iya. Oke, itu ya beberapa hal tadi dari pertanyaan ya di live chat kita, bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi non pemerintah dan sektor lainnya untuk mencapai tujuan percepatan menuju kota tangguh dengan pertumbuhan inklusif. Nah, baik Pak Helmi, kalau semuanya dari Makassar ini ya, kalau kita lihat nih Pak, untuk RPJMD-nya nanti ini bagaimana Pak? Apa yang menjadi RPJMD ya. Jadi RPJMD memang karena RPJMD kita itu dari dengan Perda nomor 5 tahun 2021, RPJMD Kota Makassar itu dari 2021 sampai 2026. Nah, tentunya begitu tahun depan nanti akan ada pemilihan kepala daerah yang baru, ini kita masih menunggu bagaimana dengan KPU, apakah akan ada RPJMD baru atau tidak. Tetapi sekarang karena tahun depan, tahun 2025 itu kita akan selesai dengan RPJP, tentunya kita diharapkan atau pemerintah kota diharapkan untuk menyelesaikan RPJP-nya dulu, jangka panjangnya dulu untuk 20 tahun yang akan datang. Dan memang untuk tahun depan kita sudah punya bocorannya. Bagaimana kita menyiapkan Makassar ini menjadi kota dunia dengan Somera dan Smart City yang kuat untuk semua. Jadi kita mengambil percepatan, kata-kata percepatan, kata-kata kota dunia ini kita akan masukkan, dan diharapkan memang ini juga menjadi salah satu harapan dari pemerintah pusat, bagaimana target atau goals mungkin 20 tahun yang akan datang itu bersesuaian dengan pembangunan IKN. Dan ini diharapkan salah satu daerah penyangga atau daerah penopang IKN adalah Makassar, dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan ini kita harap dan ini diharapkan oleh pemerintah pusat masuk menjadi goals kita nanti untuk 20 tahun yang akan datang. Dan ini peluang sebenarnya
dengan adanya IKN. Nah, tentunya kerjasamanya ini besar banget gitu ya Pak. Bukan hanya peluang kerjasama menurut saya. Jadi banyak peluang yang bisa kita dapatkan nanti. Apakah pertumbuhan untuk properti itu bisa. Tentu begitu ada IKN, orang-orang yang ada di IKN tentu tidak akan mau tinggal selama-lamanya di IKN. Pasti akan begitu mereka mungkin punya uang yang lebih, dia akan mungkin berinvestasi di tempat lain yang lebih dekat dengan IKN. Tentu tidak di Jakarta, karena mereka pasti akan mencari daerah-daerah yang lebih dekat dari IKN. Kemudian nanti kita harapkan juga dengan adanya IKN, orang-orang yang ada di Makassar atau mungkin anak muda yang merupakan angkatan kerja itu bisa bekerja juga di sana. Jadi banyak peluang yang bisa jadi banyak peluang baik itu langsung maupun tidak langsung itu sangat berimplikasi terhadap Kota Makassar. Begitu Ibu. Ya dengan adanya IKN ini ya. Dengan Pak? adanya IKN ya. Oke. Pak, ya tadi ya seperti diinformasikan juga jadi untuk kolaborasi untuk percepatan Resilient City dengan pertumbuhan inklusif juga ini Pak, pihak-pihak apa saja yang dilibatkan Pak Helmi? Semua pihak pastinya, semua pihak, iya semua pihak. Dan kita tidak menutup ruang. Dan apapun itu sepanjang itu sesuatu yang bisa positif untuk pembangunan kita yang baik untuk semua ya, tentu kita buka ruangnya. Dan kita tidak pernah menutup, apalagi dengan seorang wali kota dan pemantau yang rumahnya selalu terbuka untuk semua, itu tidak menutup kemungkinan. Selalu kita buka ruang-ruang untuk kerjasama, seperti begitu. Oke. Ya. Pak, untuk indikatornya sendiri Pak, untuk percepatan Resilient City ini? Untuk percepatan Resilient City, ini cukup berat pertanyaan Ibu Mirza ini. Jadi untuk percepatan Resilient City kita membangun banyak aspek yang kita sudah jadikan indikator. Salah satunya pasti untuk penanganan banjir, kemudian penanganan air bersih, penanganan sanitasi itu kita siapkan juga anggarannya. Kemudian untuk penyediaan kemiskinan ekstrim, karena Resilient City itu adalah target kita bagaimana percepatan untuk penyelesaian kemiskinan ekstrim. Karena kita tahu sendiri tahun 2024 kemiskinan ekstrim itu harus di angka 0%. Tapi kalau kenyataannya gimana Pak? Apakah masih cukup besar kesenjangannya? Sekarang masih cukup besar. Kita di angka kurang lebih di angka 8.000 kalau nggak salah. Tapi memang Makassar karena kita merupakan kota besar, penduduk urbannya cukup besar juga. Banyak orang yang datang ke Makassar, tetapi mereka tidak siap dengan tempat tinggal mungkin atau mungkin dengan pekerjaan yang permanen atau tetap, sehingga ini menjadi data juga di kita. Dan memang ini target untuk tahun depan, bagaimana caranya kita menekan kemiskinan ekstrim di 0%. Begitupun juga stunting, masalah kesehatan, itu juga angkatan kerja juga menjadi salah satu permasalahan pastinya. Tapi meskipun kita tahu ya, penduduk urban juga menjadi masalah yang cukup besar, dan ini masuk dalam kajian mobilisasi masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan kita membentuk gugus tugas untuk penyelesaian ini. Ini juga menjadi salah satu bagian daripada penyelesaian untuk Resilient City. Begitu Ibu. Baik, ya seperti Senar kita masih ngobrol ya, dan kita masih menantikan Anda juga nih, untuk Anda yang mau bertanya ya mengenai topik kita untuk hari ini ya. Anda yang mau bergabung juga boleh banget ya, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar, untuk WhatsApp-nya di 0811461011 ya. Dan Pak Helmi tadi ya seperti diinformasikan juga untuk indikatornya ya, untuk percepatan Resilient City ya. Kemudian Pak, untuk di 2024 nanti kira-kira untuk tantangannya itu seperti apa Pak Helmi? Iya, tantangan terberat 2024, dan ini menjadi hambatan juga. Tentunya karena tahun 2024 ini merupakan tahun politik. Ya, kami pemerintah pun sangat berhati-hati menjaga kondusivitas keamanan, ketertiban untuk 2024. Dan kita tahu sendiri ya, sekarang memang apalagi tadi malam debat capres ya, itu sudah kelihatan bahwa bagaimana dinamika politik di Indonesia itu sangat-sangat dinamis. Dan kita berharap ya, mudah-mudahan tahun depan tidak ada terjadi kericuan atau permasalahan yang ada dengan adanya agenda politik ini. Dan ya tentu tahun depan juga agenda politik yang kedua ini cukup dinanti-nanti, bagaimana pemilihan kepala daerah. Nah, kita tahu sendiri waktunya ini boleh dibilang cukup berdekatan.
Februari ke November. Karena kalau misalnya akan terjadi pemilihan kepala daerah, nah kalau nanti dihitung-hitung, tentunya kalau misalnya Pak Wali ingin mungkin cuti atau mungkin ada agenda lain, tentunya ini akan berpengaruh juga. Karena ya tahun depan cukup berat buat kita. Tapi kita berharap dengan kepala SKPD yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan dia bisa memimpin SKPD-nya, kita berharap ya pemerintah kota tidak ada masalah nantinya, begitu. Karena ya setiap tahun, setiap agenda politik pasti ada saja masalah yang terjadi. Tetapi kita berharap di Makassar nanti kondisinya kondusif. Dan ini pernah terjadi 2020 kemarin. Ya, itu cukup kondusif juga di Makassar. Pertumbuhan kita cukup stabil. Meskipun waktu itu ada COVID, tetapi Makassar ya boleh dibilang tetap unggul juga. Kita tetap meskipun kita sempat di angka minus 1,27%, kita bisa rebound di 2021 kemarin. Alhamdulillah memang ya. Sektor apa saja itu Pak yang paling menentukan untuk kita bisa survive Pak? Ya untuk survive saya rasa kita tidak bisa bilang satu sektor. Karena di Makassar ini sudah boleh dibilang ini kota yang cukup besar. Kita tidak lagi didominasi oleh satu sektor. Di sini sudah seimbang semua, propertinya sudah maju, kemudian sektor jasanya sudah bagus juga. Dan memang ya kita berharap semuanya ini bisa kondusif. Nah kalau misalnya kondusif dan ini terjaga, pastinya industri investasi atau mungkin iklim investasi di 2024 itu bisa kita jaga dengan baik, sama seperti 2023 saat ini. Dan ya mudah-mudahan investor semakin tertarik dengan Makassar, untuk datang ke Makassar, untuk menginvestasikan uangnya di Makassar, untuk spend money-nya di Makassar. Kalau semakin banyak orang yang datang dan berinvestasi dan uangnya itu terputar di masyarakat, pasti masyarakat semakin sejahtera. Masyarakat sejahtera, pajak juga bisa semakin besar yang kita pungut. Semakin besar pajak yang kita pungut, kembali lagi ke APBD, kita belanjakan lagi untuk infrastruktur, dan itu kembali lagi ke masyarakat. Jadi seperti begitu. Jadi selalu ada satu siklus yang kita jaga, dan mudah-mudahan ya 2024 aman. Dan pastinya keamanan atau kondusivitas ini bisa dijaga dengan baik dengan berita. Jadi jangan sampai banyak berita hoax yang terjadi di masyarakat. Ini karena sekarang kita lihat peran dari sosial media itu lebih besar daripada media itu sendiri. Ini harus kita hati-hati karena sekarang banyak berita-berita itu gampang dibuat, gampang di blow up, gampang dibuat. Ya ini sekarang filternya ada di media, pasti ada di media, dan masyarakat itu sendiri semakin cerdas suatu masyarakat, semakin susah dia dibelok-belokkan atau mungkin disusupi oleh sesuatu hal yang sifatnya negatif, begitu mungkin. Jadi memang masyarakat ini sebelum mempercayai sesuatu itu harus cek dulu gitu ya kebenarannya ya Pak Helmi. Iya, itu yang diharapkan ya. Baik Pak, apa pesan dan juga harapan nih bagaimana masyarakat juga dapat berperan aktif untuk membangun kota yang tangguh dan inklusif nantinya? Iya. Ini sebagai closing statement kita juga ya untuk di berarti malam ini ya. Sudah lama juga berarti kita diskusi, enggak terasa ya, Mbak? Iya. Iya. Jadi dengan harapan kita sebagai Resilient City, kita berharap memang Makassar ini tahun 2024 menjadi kota yang tangguh. Kota yang tangguh, kota yang siap dengan berbagai segala kondisi. Makanya itu tadi kita harus siap meskipun tidak ada air atau ada krisis air, pemerintah harus menyiapkan solusinya. Pemerintah harus memberikan solusi kepada masyarakat. Meskipun juga begitu, dengan solusi tentunya kita berharap dukungan dari masyarakat. Jadi harus ada saling dukung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kerjasama untuk membangun Resilient City ini bisa semakin cepat kita wujudkan. Kemudian kita berharap dengan meskipun ada dua agenda politik yang cukup besar di 2024, masyarakat Makassar ini bisa
cerdas dalam menentukan pilihannya, cerdas dalam mengolah berita. Jangan sampai dengan isu-isu yang mungkin berbahaya untuk keberlangsungan atau kesatuan dan persatuan kita di Makassar atau mungkin Indonesia, ini kita tidak cerna dengan baik, ini bisa merusak nanti. Karena ya kita tahu menentukan nasib kita, inilah saatnya 5 tahun yang akan datang. Tentu ya kita tidak boleh pesimis atau mungkin tidak boleh acuh tak acuh dengan justru sekaranglah saatnya untuk menentukan pilihan. Jangan sampai ya banyak orang yang biasa bilang kan presiden bukan jadi Makassar. Jangan dong. Iya, banyak yang bilang begitu biasa. Tapi dengan agenda politik yang ada nanti di tahun 2024 menentukan presiden adalah menentukan nasib Makassar ke depannya. Kita mau masyarakat sama-sama kita menentukan pilihan sehingga pemerintah Kota Makassar dalam menentukan target kita menjadi Makassar Kota Dunia itu bisa kita wujudkan dengan segera. Dan tentunya ya kita berharap dukungan dan support dari Makassar itu yang selalu kita harapkan untuk mewujudkan program-program kita di tahun 2024. Begitu mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi turut serta peran aktif dari masyarakat ini juga sangat menentukan gitu ya Pak. Sangat Bu, sangat. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk diskusinya untuk malam hari ini ya Pak. Makasih Bu. Sekali lagi Makassar 2024 percepatan menuju Resilient City dengan pertumbuhan inklusif. Sekali lagi terima kasih Bapak Helmi Budiman SSTPMM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar. Baik, dan Smart Listener untuk perbincangan ini itu bisa kembali Anda dengarkan atau Anda bisa nonton kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti dan juga Bapak Helmi Budiman, kami pamit ya untuk malam hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.